Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, Kevin masukkan video ini ke general reading ya, dan kita akan cek tentang lika-liku kamu dengan dia dan apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat antara hubungan kamu bersama dia. Mungkin hubungan kamu ini terlalu banyak tikungan-tikungan yang membuat hubungan kamu ini ada sedikit gejolak perasaan emosional. Dan bagaimana hal-hal yang mungkin akan terjadi di dalam hubungan kamu antara diri kamu dengan dia. Siapapun dia, entah itu dia adalah PDKT-nya kamu, kekasih kamu, suami atau istri kamu, ataupun siapapun juga, kuncinya adalah satu, ada perasaan emosional antara kamu bersama dia. Kita cek ya tentang lika-liku kamu dengan dia. Oke, Kevin akan gunain kartu Lenormand sebagai signifikatornya. Karena sebuah perjalanan ya, kisah kehidupan, Kevin ambil Garden. Garden yang berkaitan dari eksternal. Cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Dan jadikanlah diri kamu ini orang yang bijaksana ketika nonton tayangan YouTube Tarot. Oke, lika-liku kamu dengan dia. Dan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kevin ambil Garden sebagai hal-hal yang berkaitan dari eksternal ya. Atau sosialisasi kamu. Cek dulu. Untuk energinya, oke. Ada sebuah pergerakan, oke, ada sebuah permasalahan di sini. Oke, sisi kekanak-kanakannya juga muncul. Oke, membutuhkan sebuah kenyamanan. Oke, terkait sebuah janji. Apakah janjinya bisa terrealisasi? Oke. Sesuatu hal yang akan datang pada diri sahabat kebahagiaan. Oke, ada kata kunci di sini. Dari sang divine maskulin. Oke, perasaannya ini terkait dari sebuah janji. Oke, ada bir di sini. Wah, keraguannya ini akan muncul. Ada sebuah perasaan yang ragu. Ada sesuatu hal yang datangnya sifatnya adalah menyelinap ya di dalam sebuah hubungan. Oke, kembali ke dalam sebuah komitmen. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari kesetiaan. Kevin lihat apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat antara diri kamu dengan dia. Kevin lihat ini berhadapan dengan sang divine maskulin yang paling kuat ya. Di sini ada maskulin, ada energi laki-laki di sini maskulin. Mungkin untuk dia yang laki-laki atau untuk dia yang divine-nya maskulin, yang akan kamu hadapi di sini itu tentang sebuah kesetiaan ya, kesetiaan dari perasaan. Mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa ragu dengan kesetiaannya di sini, apakah dia bisa setia atau tidak ya, karena orang tersebut si divine maskulin ini memang pernah mengutarakan sebuah perasaan cinta dan juga mengutarakan tentang sebuah janji di sini. Namun janji-janjinya di sini ini ada hal-hal yang bersifat keraguan ya. Ada di cloud di sini ya, ada sebuah keraguan. Si divine maskulin ini memang belum bisa menjanjikan tentang janjinya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Entah itu janji dalam sebuah pernikahan, atau janji untuk selalu tulus sama kamu, atau janji untuk selalu menemani kamu. Karena di sini ada indikasi memang penyusup masuk ya, ada penyusup Fox di sini, ada penyusup entah itu adalah orang lain, perempuan di sini, entah dia adalah seorang janda atau apa. Kita lihat di sini memang ada energi seorang single mom ya, single mom atau seorang janda di situ yang berusaha untuk meminta sesuatu kepada si divine maskulin. Apa sih yang dia minta di sini? Yaitu dia meminta tentang sebuah kenyamanan, meminta tentang sebuah perasaannya di sini. Siapakah dia sebenarnya? Dia itu adalah orang yang bekerja di satu ruangan yang sama, entah itu teman kantor, teman kerja atau apa. Ini memang
ada ketertarikannya si wanita ini sama si maskulin atau si dia. Ada ketertarikan di situ, dan inilah yang akan membuat permasalahan-permasalahan di diri sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan akan sedikit mencemburui orang ini, perempuan ini yang datang sama sini. Ini adalah kuncinya. Kuncinya ada di perempuan ini, di mana perempuan ini memang memiliki ketertarikan terhadap si maskulin. Dan kemudian sahabat kebahagiaan ini mungkin akan bertanya-tanya tentang sebuah kepastiannya dia, apakah dia setia sama kamu atau tidak. Memang yang namanya sebuah hubungan itu ada sedikit gangguan, entah itu dari orang lain, entah itu dari keintiman kalian. Justru yang akan kamu dapatkan di sini perasaan cemburu dari diri sahabat kebahagiaan kepada temannya dia, terutama teman kantor atau teman pekerjaannya dia ya, teman kerjanya dia di situ. Lebih baik sahabat kebahagiaan ini untuk redahkan itu semua. Karena apa? Sisi kekanak-kanakan diri sahabat kebahagiaan itu akan muncul kalau misalkan kamu itu terlalu cemburu buta sama dia, dan justru ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa kurang nyaman ya. Namun terkait itu semua, perjalanannya kamu sama dia itu sebenarnya masih bisa dilewati. Ada kartu reader di sini, meskipun sahabat kebahagiaan harus rem dari kecemburuan kamu terhadap siapapun saja dengan dia, temannya dia di teman kantor itu. Jangan terlalu cemburu, walaupun memang secara energi menyeluruh ya, dia itu sebenarnya nggak ada perasaan yang sifatnya adalah tertarik banget sama teman kerjanya. Tapi teman kerjanya ini memang ada indikasi suka di situ, dan sahabat kebahagiaan sudah peka, sudah nangkap sinyal bahwa oh ini akan ada sesuatu nih antara dia sama orang yang sedang kamu kenal di situ. Kalau misalkan dia adalah pacar kamu, kekasih kamu ya, memang ada indikasi lingkungan kantor itu memang berusaha untuk merusak hubungan ya. Lalu ada hal apa lagi sih yang terjadi antara hubungan kamu bersama dia di dalam sebuah hubungan ini? Memang sebenarnya ya sahabat kebahagiaan, kalau dikatakan apakah dia itu setia atau tidak ya, dia itu sebenarnya memiliki sisi kesetiaan sama kamu. Dia itu sebenarnya nyaman sama diri sahabat kebahagiaan. Di sini ada home ya, yaitu perasaan nyaman. Secara yang lebih menyeluruh, bahwa sahabat kebahagiaan ini pernah mengobati tentang luka batinnya dia ya. Luka batinnya dia, entah itu rasa sepinya dia, entah itu masalah apapun dia itu pernah diobati oleh diri sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan pernah mengobati luka hatinya dia. Makanya untuk di sini energinya dia masih setia sama kamu, walaupun dia belum bisa memberikan sebuah ketulusan atau memberikan kepastian janji, karena dia masih ragu di sini, Dan keraguan ini apakah berakhir atau tetap stay selamanya? Jawabannya adalah tidak ya. Keraguannya ini lama-lama ini dia ada sebuah perasaan yang membuat dia itu yakin banget bahwa diri sahabat kebahagiaan ini memang bisa memberikan hal positif untuk diri dia. Ini sudah masuk ke dalam kebutuhan cinta ya. Dia sama sahabat kebahagiaan itu ngerasa bahwa kamu adalah kebutuhan cintanya, karena ketika dia mendapatkan sebuah luka batin yang tidak menentu, sahabat kebahagiaan itu yang mengobatin. Sahabat kebahagiaan itu yang ngobatin di situ. Tapi karena sahabat kebahagiaan terlalu intim bersama dia, sahabat kebahagiaan memunculkan sisi kecemburuan di situ. Bahwa apakah ada orang lain di sampingnya dia? Itu memang ada orang lain di situ. Tapi jangan terlalu cemburu, karena kalau misalkan sahabat kebahagiaan terlalu cemburu di sini, nanti apa? Ujung-ujungnya sahabat kebahagiaan itu menjadi bimbang dan nggak percaya lagi sama dia. Padahal dirinya dia ini masih bisa memperlakukan kamu sesetia mungkin. Ini adalah sebuah proses ya sahabat kebahagiaan di energi kartu The Reader di sini. Ini adalah sebuah proses dia untuk bisa mengenal kamu lebih dalam. Itu memang mengalami beberapa tahap, yaitu tentang sisi child-nya kamu ya, inner child-nya kamu mungkin itu lagi numbuh, lagi memunculkan sisi inner child kamu yang terkadang sahabat kebahagiaan nggak bisa ngontrol diri kamu tanpa kamu sadari. Lebih baik sahabat kebahagiaan hati-hati di dalam energi ini. Kalau kamu nggak bisa ngontrol di situ, sahabat kebahagiaan mungkin akan sedikit melukai hatinya dia. Atau mungkin kecemburuan kamu di sini memang terlalu berlebihan ya. Kamu boleh cemburu atau apa, tapi jangan tunjukkan sisi negatif kamu atau sisi jeleknya kamu ke dalam orang ini. Kenapa? Orang ini untuk saat ini ngerasain kamu adalah kebutuhan cintanya dia. Nah, beda ya antara kebutuhan cinta dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan cinta, dia itu kayak ngerasa bahwa oke, segala sesuatunya itu ada di kamu. Kamu adalah perempuan yang beda dari yang lain karena kamu itu selalu membuat aku tuh nyaman. Kamu bisa ngobatin luka hati aku. Di sini dia ngerasa seperti itu. Atau mungkin dia kebalik ya. Kamu adalah divine feminimnya atau kamu divine maskulinnya. Di sini bisa terbalik ya. Bacaannya adalah general, tapi alurnya itu seperti itu loh ya sahabat kebahagiaan.
dia pernah disembuhkan oleh diri sahabat kebahagiaan. Tapi jangan sampai sahabat kebahagiaan itu mengklaim sepenuhnya bahwa dia milik kamu. Kamu jangan mengklaim itu dulu. Biarin dia berproses di sini, bagaimana dia itu bisa meyakinkan diri sahabat kebahagiaan bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang yang terbaik untuk diri dia, dan dia akan memperlakukan kamu itu seperti apa. Apakah dia bisa memperlakukan kamu sebaik mungkin? Jawabannya bisa. Ada kartu dog di sini. Bahwa dia bisa merubah segala sesuatunya itu menjadi sebuah kesetiaan. Tapi perlu diingat, sahabat kebahagiaan dalam kondisi seperti ini, jangan tunjukin inner child kamu atau sisi buruk kamu ke dia. Karena berbahaya. Bisa membuat sahabat kebahagiaan itu kehilangan dia. Karena yang namanya sebuah hubungan ya, sahabat kebahagiaan siapapun saja di lingkungan eksternal, kita pasti punya rekan kerja atau rekan bisnis atau apa. Tapi kalau sahabat kebahagiaan terlalu berlebihan mencemburui itu nggak bagus. Walaupun di sini ada indikasi perempuan lain di situ, entah itu dia adalah seorang single mom, seorang janda atau siapa, rekan kerjanya dia memang tertarik sama si maskulin ini. Tapi kalau sahabat kebahagiaan terlalu cemburu berlebihan, ini berbahaya ya. Cemburu itu memang bukti perasaan cinta, bukti perasaan sayang. Tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu netting di situ dan terlalu memiliki sisi prasangka, nanti lama-lama inner child kamu muncul. Kalau inner child kamu nggak bisa terkendalikan, mungkin dia akan berubah pikiran terhadap diri sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin lihat sih ya, untuk pergerakan dalam waktu dekat dia masih berupaya untuk bisa setia mungkin sama sahabat kebahagiaan. Dan di sini ada sebuah cabang energi lagi, karena Kevin di sini ada cabang energi ya. Kalau misalkan hubungan kamu itu baik sama dia dan sahabat kebahagiaan memilih untuk tidak berkomitmen apapun dengan dia, Kevin, aku sebenarnya nggak bisa berkomitmen sama dia terkait internal kita di situ. Apakah dia masih mau nggak sih jadi teman aku di sini? Jawabannya dia masih mau. Dia masih mau jadi teman kamu. Walaupun berat ya, ada sebuah keberuntungan kecil untuk sahabat kebahagiaan. Untuk diri sahabat kebahagiaan yang nggak mau berkomitmen sama dia, tapi ada indikasi bahwa kalian masih tetap temenan. Kalian masih tetap temenan di sini. Kenapa? Perasaan yang kalian lakukan, perasaan atau momen-momen yang pernah kalian lakukan di sini, ini adalah simbol dari sisi simpati kalian. Ketika ngejalin sebuah hubungan, sahabat kebahagiaan punya sisi simpati atau sisi empati ya. Empati itu kamu bisa ngerasain apa yang dia rasakan. Kamu punya empati sama dia. Dia lagi bergelut dengan masalah yang berat, sahabat kebahagiaan ngertiin dia, sahabat kebahagiaan nyembuhin dia sembuh di situ, ngerasa tertolong oleh sahabat kebahagiaan. Ini adalah perasaan bahwa kamu itu adalah teman yang baik untuk aku dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu di sini. Dan ketika sahabat kebahagiaan udah tahu bahwa oke, hubungan aku sama kamu itu nggak bisa diterusin, aku nggak mau komitmen sama kamu, dan ternyata di sini dia masih mau menjadi teman kamu loh, sahabat kebahagiaan. Masih mau jadi teman kamu. Oke. Ini yang perlu diwaspadai, dan kita akan cek bottom of deck-nya. Ada kartu The Sun ya. The Sun di kartu Lenormand di sini, Kevin lihat sih antara kamu dengan dia ini hubungannya masih dalam jangka waktu yang cukup lama ya, sahabat kebahagiaan. Tidak ada istilahnya adalah kamu itu berakhir di dalam sebuah permusuhan, nggak ada kalau sama dia. Ini masih ada energi pertemanan juga. Lily, oke, kamu ada sama dia tuh masih terikat sebuah tali hubungan yang cukup bagus ya. Ada sebuah harmoni di sini, ada sebuah kestabilan. Yang penting jangan tunjukkan sisi gelap kamu sama dia ya. Kalau kamu udah nunjukin sisi gelap kamu, inner child kamu sama dia, ini berbahaya ya, sahabat kebahagiaan mungkin akan dinilai lain. Ya, dia pernah mendapatkan sebuah hal positif dari kamu, dan dia tahu tentang budi apa yang kamu kasih ke dia akan bisa membalas budi baik kepada diri sahabat kebahagiaan ya. Oke, ada energi kartu Moss di sini ya. Moss itu kan berkaitan dari hal-hal yang sifatnya adalah menyusup ya. Menyusup masalah-masalah yang sifatnya menyusup seperti itu memang akan terjadi dalam hubungan kamu bersama dia. Ada snake di sini. Nah, hindari hal-hal yang sifatnya adalah toksik ya di dalam sebuah hubungan ya. Toxic people itu terkadang hadirnya itu dari teman-teman yang kadang-kadang ngomporin kamu ya. Kalau kamu dikomporin apa sama dia tentang hubungan ini, dia lagi deket sama ini, lagi deket sama ini, tuh lagi TP-TP sama ini, sahabat kebahagiaan jangan ambil prasangka negatif dulu, jangan. Kamu menganalisa dulu, kamu berpikir di situ dulu, jangan gegabah ya. Kalau kamu gegabah di sini, kamu akan kepancing dan kemudian ribut di situ ya, sahabat kebahagiaan. Karena kita bertemu di kartu Sky di sini ya, yang berbahaya bahwa hubungan kamu itu mengindikasi bahwa rawan putus tapi sepihak.
kalau sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan ini semua akibat dari pancingan-pancingan dari teman-temannya dia yang coba ngompor-ngomporin kamu. Kalau sahabat kebahagiaan masuk nih dari apa yang teman-temannya dia itu ngomporin kamu, sahabat kebahagiaan percaya dan ngikutin sarannya dia, ini justru membuat kamu itu kewalahan ya, kewalahan dan putus sepihak, dan ujung-ujungnya hal-hal yang mungkin berkaitan dari ya kita harusnya kan baik-baik saja, malah jadi musuh di sini, kemusuhan ya. Jadi keintimannya itu nggak hadir lagi. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan hati-hati ya, hati-hati dari komporan-komporan teman-temannya dia tentang dirinya dia. Telaah lagi di situ, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu cemburu di situ, karena ini bisa berbahaya untuk diri sahabat kebahagiaan. Dan selanjutnya kartu yang terakhir di sini adalah Coffin, bahkan bisa menutup kisah kamu bersama dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini terlalu percaya kepada omongan teman-temannya dia yang istilahnya adalah ngompor-ngomporin kamu. Kalau sahabat kebahagiaan ngikutin, ini justru akan memperburuk sebuah hubungan dan berakhir dengan Coffin atau berakhir dengan sebuah hubungan ya. Harusnya kalian kalau ngomong baik-baik, kalau misalnya nggak mau komitmen, ngomong baik-baik, ngejalin ini semua, udah enjoy aja, pengen jadi temenan aja, nggak usah ada hubungan yang istilahnya adalah serius banget. Bisa sih, bisa, karena dia masih mau berteman dengan kamu. Tapi intinya satu, jangan gampang dikomporin ya. Biasanya yang ngomporin itu adalah godaan terberat ya. Oke, lalu kita akan cek menggunakan kartu domino. Di energi dominonya seperti apa lika-liku kamu dengan dia yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kita akan cek lika-likunya antara kamu sama dia. Tiga bertiga, masalah emosional, masalah-masalah yang berkaitan dari sisi kepercayaan dan juga cinta. Kevin lihat ini memang akan ada sedikit rintangan secara emosional ya, ke bawah baper, perasaan yang tidak ngerasa tidak atau kurang dihargai, itu muncul ya sahabat kebahagiaan ya. Ya mudah-mudahan sahabat kebahagiaan masih bisa mengendalikan itu ya, karena mungkin sahabat kebahagiaan akan bersinggungan dengan masalah tentang perasaan yang tidak diperhatikan sama dia. Ini akan memicu emosional kamu ya. Dan 3/3 ini juga berkaitan dari putus asa ya, putus asa. Karena sahabat kebahagiaan ini nggak stabil ya secara emosional. Kalau misalkan emosional kamu nggak stabil sama dia, lebih baik jangan melakukan apa-apa deh. Lebih baik sahabat kebahagiaan bilang sama dia, aku butuh waktu sendiri untuk me time ya, untuk diriku di sini, biar aku bisa berpikir jauh lebih logik lagi. Ketika sahabat kebahagiaan gampang kena kompor-komporan sama temannya dia atau apapun saja, ini justru berbahaya ya, karena 3/3 di dalam sebuah energi perasaan cinta ini ada sisi putus asa dari seseorang, yaitu sahabat kebahagiaan ya. Kalau sahabat kebahagiaan nantinya akan melewati masa tentang keputusasaan dari hubungan ini karena sahabat kebahagiaan masih ragu atau apa, lebih baik sahabat kebahagiaan itu rem dulu hubungannya, jangan terlalu berpikir lebih. Karena Kevin lihat di 3/3 ini ada sebuah gangguan dari masa lalu ya, gangguan dari masa lalu, entah masa lalunya dia atau dengan si wanita ini yang berada di dekatnya dia di lingkungan kantor ya. Karena ini akan datang ya, yang membuat sahabat kebahagiaan itu putus asa. Lalu apa sih yang terjadi di antara hubungan kamu dengan dia? Ini sebenarnya adalah sebuah rintangan ya. Apakah sahabat kebahagiaan masih bisa stabil, masih bisa ngejaga hubungan ini atau enggak ya? Karena setelah melalui ini semua itu sebenarnya sahabat kebahagiaan tuh ada sebuah perjalanan lagi, ada sebuah kisah lagi, bahwa kamu dengan dia memang hubungannya itu adalah hubungan jangka panjang ya, hubungan jangka lama ya. Jadi lebih baik kalau kondisinya membuat kamu putus asa atau enggak nyaman, stop dulu deh. Stop dulu hubungannya, stop dulu, beri jeda dulu. Karena Kevin lihat tuh energi di bulan ini ya, Oktober sampai dengan November, sampai bulannya Virgo, itu kalian butuh jeda untuk tidak terlalu banyak prasangka aneh-aneh apa tentang orang lain. Kalau terlalu banyak di situ, hubungannya dipaksakan, ini ujung-ujungnya itu ribut, putus, dan kemudian nyesel atau putus sepihak doang. Jangan sampai sahabat kebahagiaan seperti ini ya, sahabat kebahagiaan. Jadi rem dulu. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu 4/1. 4 ini berkaitan dari finansial ya, masalah uang. 4/1 ini ada kerugian juga yang berkaitan dari uang.
siapapun saja dia ya sahabat kebahagiaan, kalau misalkan datangnya ini mau pinjem uang kamu atau apa, lebih baik stop dulu deh. Periodenya ini sampai tanggal 4 ya, sampai dengan tanggal 4 bulan depan. Ini stop dulu deh, kamu jangan istilahnya transfer duit dulu sama dia. Takutnya nanti kecewa. Di 3/3 ini kecewa. Kecewanya ini bukan karena masalah uangnya ya sahabat kebahagiaan, itu karena masalah kepercayaan kamu sama dia ya. Aku udah baik sama dia ya, ya masalah uang ya, kalau misalkan dia pinjam buat kebutuhan lain sih nggak masalah ya. Tapi ketika sikapnya dia tuh tidak bisa memperhatikan diri sahabat kebahagiaan, inilah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kecewa berat sama dia. Aku udah kasih banyak banget nih sama dia, udah bantuin dia banyak hal, tapi kok kenapa dia bikin aku kecewa ya? Yang bikin aku kecewa itu dari perasaan, bukan dari masalah uang yang di situ. Bagi aku uang mungkin gampang aku dapatkan di situ ya, tapi sisi kepercayaan tidak. Dan ini berhati-hati untuk diri sahabat kebahagiaan, karena kamu bisa memunculkan sisi inner child kamu terhadap diri dia ya. Oke, kontrol emosi, beri jeda. Oke, selanjutnya 5/0. 5. Oke, 5 itu sebenarnya tentang pekerjaan ya. Tentang pekerjaan yang dia lalui di sini ya, memang mungkin pekerjaannya dia slotnya lagi banyak ya. Kontrol emosi 5/0 ini juga bisa mempengaruhi dari apa yang sedang dia lakukan, terutama dari pekerjaan yang membuat sahabat kebahagiaan itu ke distract ya. Dia banyak kerjaan, lalu energinya dia itu udah jenuh sama kerjaan, udah campur aduk sama masalah pekerjaan, ke distract dari sahabat kebahagiaan, nanti malah justru nggak ketemu ya. Dan juga berhati-hati ya sahabat kebahagiaan ketika kamu lagi ngomong di sini, karena 5/0 ini juga memiliki indikasi tentang hati-hati ketika ngobrol sama dia, ketika bicara. Karena ketika sahabat kebahagiaan berbicara tanpa dipikirkan di sini, ini nanti akan ada artian lain. Karena Kevin lihat di sini orang ini mungkin rada sedikit sensitif ya, walaupun orangnya sedikit cuek ya, rada sedikit sensitif, dimana kalau misalkan perkataannya itu tidak dia telaah lagi, tidak diserap, ini ujung-ujungnya salah paham. Maksudnya sahabat kebahagiaan A gini ya, dia nangkepnya B, akhirnya nggak ketemu, akhirnya ujung-ujungnya ribut di sini ya. Oke, jadi hati-hati ketika kalian bicara ya sama dia ya, apalagi yang berkaitan dengan kantor, pekerjaan, atau perempuan ini. Oke, hati-hati ngomongnya di situ, karena bisa menjadi sebuah pemicu. Oke, 2/1. 2, lagi-lagi ketemu sama temen nih. Pemicunya itu memang sebenarnya ada di temen ya, temen yang suka ngompor-ngomporin. Aduh, lebih baik sahabat kebahagiaan kalau dikompor-komporin sama temennya dia, udah stop dulu deh. Kamu jangan terima mentah-mentah ya sama temennya dia yang istilahnya ngomporin ya. 2 itu kan di domino tuh, 2 itu tentang hal-hal yang berkaitan dari teman, keluarga, atau lingkungan sosialnya dia ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap hubungan kamu ya. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan hati-hati, jangan mudah terpengaruh terhadap komporan-komporan dari teman-temannya dia. Oke. Ini energinya sama nih sama kartu Lenormand-nya. 4/0. Kabar buruk itu akan datang ya, terutama dari masalah cinta. Kalau misalkan dia adalah cinta kamu, karena Kevin lihat sih dalam waktu dekat ini pertengkaran itu akan ada ya, terutama dari rasa cemburu, terutama dari diri sahabat kebahagiaan kayak ngerasa kurang dihargai sama dia. Itu memang kemungkinannya akan datang ya dalam waktu dekat di sini. Kontrol emosi itu penting ya, karena 4/0 itu sebenarnya energinya nggak bagus ya, tentang kabar buruk dari cinta, yaitu kekecewaan, pertengkaran itu muncul di sini ya. Karena bacanya ini adalah sifatnya adalah peringatan untuk sahabat kebahagiaan yang harus kalian waspadai. Kontrol emosi kamu itu penting ya, biar nggak berantemnya itu nggak terlalu membuat masalah ya. Boleh sih berantem, kalau hubungan gak ada berantemnya itu aneh. Hubungan itu memang harus ada berantem. Dengan kita berantem dengan seseorang yang kita cintai, kita akan tahu karakternya dia itu seperti apa. Tapi menyelesaikannya itu dengan solusi. Ya memang hubungan kalian itu bisa diselesaikan dengan sebuah solusi ya, karena orang ini masih ada energi kartu dog ya, bahwa dia masih bisa setia sama kamu. Ya, kuncinya satu, bagaimana sahabat kebahagiaan untuk mengontrol emosi. Ini bisa tertukar antara kamu sama dia ya. Jadi salah satu di antara diri kalian nih harus ada yang sifatnya adalah mendinginkan ketika dia berapi, kamu mendinginkan ketika dia
mungkin sahabat kebahagiaan yang berapi-api dia yang harus mendinginkan di sini, karena Kevin lihat di 4/0 ini rawan hubungannya itu bertengkar. Oke, bertengkarnya itu paling banyak jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Aduh, kalau udah jam 4 sore itu bertengkar, ini biasanya adalah sisa-sisa dari energi-energi aktivitas ya yang berlebihan di situ. Selanjutnya ada energi apa lagi? 5/1. 5 tuh kan, lagi-lagi lingkungan-lingkungan teman, lingkungan-lingkungan kantor ini terkadang masuk ke dalam hubungan kamu ya. 5/1 ini masalah cinta secara istilahnya apa? Cinta lokasi ya, cinta lokasi di situ. Ya, itu akan menjadi sebuah kecemburuan kamu antara dia dengan lingkungan kantornya dia atau siapa. Jangan terlalu berlebihan deh. Karena Kevin lihat ya, sebenarnya kalau si dia itu memaksakan hubungan dengan si ini, itu hubungannya itu nggak akan berjalan dengan bagus. Karena dia tahu siapa diri sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan itu adalah orang yang menjadi kebutuhannya dia. Dan ketika dia mungkin memaksakan hubungan dengan orang ini, tidak mendapatkan apapun. Jadi biarkan, ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah perkenalan antara kamu dengan dia. Nikmatin aja prosesnya di sini, jangan terlalu berlebihan. Jika misalkan hubungannya berat sama dia, beri jeda, istirahat sebentar. Karena tadi di sini ada energi sun ya, bahwa energi kamu sama dia ini masih ada potensi hubungan yang cukup lama. Oke. Dan kita akan cek dari self love-nya. Self love antara kamu dengan dia ada pesan apa sih? Oke. Mimpiku nyata dan bisa dicapai. Antara mimpi kamu dengan dia itu sebenarnya nyata ya, bisa dicapai secara bersamaan ya. Kalau mungkin sahabat kebahagiaan ini sebenarnya tidak mau berkomitmen dengan dia atau apa, sebenarnya bisa kamu tidak berkomitmen dengan dia tapi masih terjalin hubungan sebuah pertemanan, itu sebenarnya ada ya. Dan kalian itu memang bisa menciptakan sebuah mimpi yang sama. Karena apa? Secara energi support kalian tuh muncul di sini. Dan ini Kevin lihat untuk energinya paling kuat sih dari bacaan Kevin itu adalah soulmate ya. Antara kamu sama dia itu soulmate. Aku bebas mau jadi apa saja. Ya bebaslah diri kamu mau jadi apapun. Nggak perlu istilahnya adalah dia itu harus ada dia, nggak usah seperti itu. Kamu bebas jadi apapun saja sih di sini. Karena Kevin lihat untuk energinya dia itu sebenarnya nggak terlalu meribetkan kamu untuk A, B, C itu nggak ada sih. Kamu mau bebas jadi apa saja di sini nggak masalah. Mereka bisa, aku pasti juga bisa. Ya kalau sahabat kebahagiaan termotivasi ya, orang lain mungkin terlihat menarik atau apa, kamu bisa jauh lebih menarik. Oke. Aku bisa melakukan hal-hal yang sulit dikerjakan. Ya, selama ini sahabat kebahagiaan adalah support terbesarnya dia ya. Apapun yang terjadi antara hubungan kamu dengan dia, sahabat kebahagiaan itu memang ada nilai positifnya di mata dia. Ketika sahabat kebahagiaan melakukan apapun yang menjadi pilihan kamu tuh bisa. Kamu bisa melalui banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam hidup kamu. Masalah-masalah seperti ini yang mungkin akan datang sama dia, yaitu tentang masalah pertengkaran dan lain sebagainya, itu adalah bumbu-bumbu kecil ya. Jadi jangan ngerasa bahwa apakah aku mampu atau tidak. Jawabannya kamu tuh udah mampu banget. Sebenarnya kamu tuh lebih berpengalaman dari kisah-kisah ini ya. Tapi yang terkadang itu adalah netting ya, negative thinking sendiri yang membuat kamu itu kayak ngerasa susah untuk bisa menyelesaikan ini. Padahal kamu bisa menyelesaikan ini semua, karena bagi sahabat kebahagiaan itu gampang. Yang nggak bisa itu adalah negative thinking kamu. Oke, aku percaya dengan pilihanku. Sahabat kebahagiaan harus bisa mempercayai dengan pilihan kamu. Apapun yang terjadi nanti antara kamu dengan dia, kamu harus bisa yakin bahwa apapun pilihan kamu di sini, ini adalah sumber kekuatan kamu dan kamu harus bisa meyakini dari keputusan-keputusan kamu ya. Oke, ini kartunya adalah nasihat. Aku berhak sedih karena hal itu wajar. Rasakan apa yang sedang kamu rasakan ketika ya seseorang itu menahan perasaan emosional, itu sebenarnya nggak bagus ya. Ketika kamu ingin menangis, maka menangislah. Ketika kamu ingin tertawa, maka tertawalah. Jangan pernah menahan perasaan emosional di situ, karena energinya nggak bagus ya. Kita belajar dari sebuah inner child ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kita kecil, mungkin kita nangis ya, kita dibilang sama orang tua kita, apain sih nangis, sayang jangan nangis, kamu jangan nangis, udah jangan nangis. Itu artinya si orang tua itu tidak bisa menahan seseorang untuk istilahnya adalah menunjukkan ekspresi ya. Kalau misalnya kita punya anak ya, kita belajar di situ biar tidak menjadi inner child ya buat anak kita.
Ketika anak kita menangis karena dia sedih, tapi bukan tantrum ya. Ketika dia menangis karena sedih karena apa? Ya udah biarin dia aja dia nangis. Bilang aja, sayang sedih mau nangis, nangis aja nggak apa-apa, jangan ditahan. Nanti kalau misalkan perasaannya udah senang, balik lagi yuk. Kita benahi lagi bersama-sama di sini mainan kamu kita beresin sama-sama. Nggak usah jangan bilang nggak usah nangis kamu ya, nggak usah nangis, jangan. Itu justru akan menjadikan inner child. Nanti anak itu nggak bisa menunjukkan sisi emosionalnya di situ. Nah, sahabat kebahagiaan juga sama. Sahabat kebahagiaan kalau misalnya merasa ingin sedih, merasa ingin menangis, maka menangislah, jangan ditahan. Aku berhak sedih karena itu hal yang wajar. Itu adalah bentuk energi. Apapun yang kamu lakukan di sini, apapun yang kamu rasakan di situ, jangan pernah ditahan. Kan itu energinya nggak bagus. Kita menahan emosional itu nggak bagus loh, terutama untuk mental. Dan terkadang tidak bisa menjadi diri kamu sendiri. Padahal sahabat kebahagiaan di sini kartunya mengatakan aku percaya dengan pilihanku. Artinya kamu harus bisa percaya pada diri kamu sendiri. Ketika sahabat kebahagiaan menahan perasaan emosional, ini artinya sahabat kebahagiaan mengkhianati diri sendiri ya. Oke, perasaan sedih nggak boleh ditahan. Sama Kevin juga, kalau Kevin sedih, Kevin nangis. Hanya beberapa sahabat Kevin yang tahu. Kalau Kevin sedih, yang diungkapkan apa? Entah itu ketawa, entah itu apa, marah atau apa, sahabat Kevin tahu. Apa yang Kevin rasakan, dan nggak pernah nahan emosional. Oke, aku tenang dan berada dalam kedamaian. Nah, ini untuk sahabat kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian itu penting ya. Ketika masalah-masalah ini hadir sama sahabat kebahagiaan, pasti negative thinking itu akan muncul ya, muncul negative thinking, cemburuan atau apa. Lebih baik cari hal-hal yang membuat kamu menjadi tenang ya. Ketika sahabat kebahagiaan tenang, berada di kondisi seperti itu, maka sahabat kebahagiaan ini sudah meningkatkan vibrasi kamu ke level power. Aku tenang dan berada dalam kedamaian. Kalimatnya, oracle-nya di sini adalah aku tenang dan berada dalam kedamaian. Ini adalah level vibrasi power. Kita cek ya di level vibrasi energi emosional perasaan kita di tabelnya Kevin di situ. Level kedamaian ini berada di level power puncak paling tinggi ya, hampir tinggi, yaitu energinya sekitar 600 skala Hawking ya. 600 skala Hawking. Dan bentuk emosionalnya adalah kebahagiaan yang luar biasa, prosesnya adalah sebuah pencerahan. Ya, sahabat kebahagiaan akan jauh lebih bisa berpikir positif, mendapatkan sebuah pencerahan di sini bahwa segala sesuatunya itu akan berakhir dengan indah ketika kita menyikapinya itu dengan sikap positif. Ketika sahabat kebahagiaan menyikapinya dengan perasaan negatif dan prasangka negatif, yang akan kamu dapatkan adalah hal itu juga. Jadi lebih baik mental kalian di sini tetap dijaga biar sahabat kebahagiaan itu tidak terlalu barbarly ya. Biar sahabat kebahagiaan itu selalu berada di energi kedamaian, tenang. Walaupun prediksinya Kevin di sini muncul sebuah pertengkaran. Lebih baik sahabat kebahagiaan, bagaimana kamu itu bisa mengontrol sisi kedamaian kamu ya, berpikir lebih tenang lagi, pikirkan hal yang positif saja. Kalau misalkan ada temannya dia yang ngompor-ngomporin kamu atau apa, stop, jangan percaya. Karena dalam waktu dekat di sini ada indikasi bahwa teman-temannya ini bisa ngomporin kamu ya. Oke. Dan kita akan cek untuk energi zodiaknya. Karena kartunya itu nggak ada energi zodiak, jadi Kevin terpisah ya zodiaknya. Untuk energi zodiaknya, ada zodiak apa? Oke, zodiaknya kita cek. Uranus. Untuk energi Uranus di sini, Kevin lihat paling kuat itu masuk ke Aquarius ya, Kak. Karena Aquarius itu masuk ke Uranus di situ. Selanjutnya ada Aquarius, ternyata benar ya. Aquarius hadir tuh. Ada Aquarius. Water. Water ini zodiak-zodiak yang elemennya adalah air ya. Elemen air ini masuk ke Gemini. Sorry. Water itu air ya. Air, sorry. Tarik nafas. Oke. Scorpio hadir di sini ya, ada Scorpio, lalu ada Pisces dan juga ada energinya Cancer, elemen air ya, zodiak elemen air. Oke. Ada Moon. Moon di sini Kevin lihat paling kuat itu Pisces ya. Pisces hadir di sini untuk energinya Pisces dan juga Cancer hadir di energinya Moon. Lalu Earth, elemen tanah. Elemen tanah ini paling kuat itu adalah Taurus, ada Virgo dan juga ada Capricorn. Selanjutnya ada Neptune. Nah, Pisces juga hadir di sini ya. Untuk Pisces, kamu hati-hati dengan prasangka-prasangka kamu ya, sahabat kebahagiaan yang berzodiak Pisces. Hati-hati dengan prasangka kamu. Ini terkadang prasangka kamu itu bisa membuat kamu itu bahaya dari prasangka kamu sendiri. Oke.
Lalu selanjutnya Aries. Aries hadir di pembacanya Kevin. Ada energinya Aries di sini. Selanjutnya ada Fire. Fire ini zodiak elemen api ya. Elemen api masuk ke Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Oke, yang terakhir di sini ada energinya Libra. Libra hadir ya. Dan ini beberapa energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu inisial nama. Oke. Untuk inisial nama. Inisial namanya yang pertama di sini ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo. Ada huruf E. Untuk Eropa ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf C untuk Charlie. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar. Lalu di sini ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama, dan yang terakhir di sini ada huruf G untuk Gamma. Ini beberapa energi zodiak dan inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini tentang lika-liku kamu dengan dia dan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Apapun bacanya Kevin di sini, jadikanlah sebuah rambu-rambu untuk diri sahabat kebahagiaan, agar sahabat kebahagiaan itu bisa mengendalikan sisi emosional kamu, dan mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kalian, kedamaian selalu menyertai kalian, dan kebahagiaan sejati selalu hadir di dalam diri kamu. Dan Kevin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin. Kevin selalu mendoakan tentang kebaikan kalian. Mudah-mudahan support kalian di sini ini juga memberikan energi positif untuk diri kamu sendiri ya. Karena ketika kita saling support satu sama lain, maka semesta juga akan memberikan hal yang sama, yaitu support. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.